Alhamdulillahi ahkamil hakimin wa khairil raziqin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih li jami'il alamin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa bersama-sama hadir di tempat yang sangat mulia, salah satu rumah Allah. Yang kita yakin tuan rumah atau yang memiliki tempat yang sangat mulia dan sangat dermawan, akramal akramin, Allah akan menyediakan anugerah yang besar kepada kita semua yang hadir, juga tentunya kepada seluruh keluarga, lingkungan, masyarakat, terutama mustami'in, hidin yang ikut mendengarkan dan juga menyaksikan majelis taklim Sulamut Taufik pada malam ini. Insyaallah semuanya akan mendapatkan ma'unah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berniat dengan adanya ta'lim ini biniyati syifa wa dawa, niat kita berobat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, zahir dan batin kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Wa nakhussu al-Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi. Ghafarallahu lahum wal muslimin jami'il masyayikh Syekh Badri Masduki, Al-Habib Hasan bin Muhammad Bahar, Haji Nahrawi, seluruh para ulama, para aulia, para muassis, para orang-orang yang dahulu makmurkan masjid ini, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang tua kita, guru-guru kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bai'u ma yaqbidhu wal lahmi bil hayawan. Ketemu ya? Itu ya kemarin ya? Halaman 39 yang ini. Ya, halaman 39. Wa yahrumu bai'u ma yaqbidhu wal lahmi bil hayawan wad daini bid dain wa bai'ul fuduli wa ma lam yarahu wa bai'u ghairil mukallafi wa alaihi wala manfa'ata fihi au la qudrata ala taslimihi
aw bila sighatin wa bai'i ma la yadkhulu tahtal milki al hurri wal ardil mawad wa bai'ul majhul wan najsi kal kalbi wa kulli muskirin wa muharramin kat tambur wa yahrum bai'u syai'il halal at-tahir ala man ta'allamu annahu yuridu ay ya'siya bih. Wa yahrumu dan haram bai'uma apa menjual sesuatu lam yakbithu yang belum diserah terimakan. Jadi menjual barang yang belum diserah terimakan itu tidak boleh. Contohnya begini, Anda jual HP, ya. Kemudian belum saya terima, saya beli. Sampean jual HP, saya beli. Belum saya terima, saya jual lagi, gitu ya. Jadi harus munawalah, harus pindah dulu. Beli HP Ustaz, ya mana? Nah ini baru saya boleh jual. Kalau belum saya terima, tidak boleh. Atau kalau Anda jual beli mobil, walaupun sudah bayar, kalau belum diterima tangan, tidak boleh. Anda beli mobil, kemudian Anda belum terima itu kunci kontaknya mobil, Anda jual lagi, tidak boleh. Jombe. Kecuali diwakilkan, kamu wakilnya saya, ya, bojerin lah, kalak kuncinya, kalak kontak, boleh. Atau kalau rumah itu dengan takhalli, dikosongkan, saya beli rumah ini, sebelum dikosongkan sama yang jual, tidak boleh kita jual lah lagi. Kok mulai tanah, kok mulai bengkok, roh. Terus jual lebih kok. Siapa sih ngenengi? Sendi. Tidak boleh. Jadi harus takobut. Jadi namanya harus qabad. Ya, harus sudah serah terima. Kalau belum serah terima tidak boleh dijual. Nah, ada kalanya munawalah dipindah, ada kalanya barang yang tidak dipindah tapi kontaknya diberi, kunci rumah diberikan, kemudian dikosongi. Kemudian wa yahrumu juga haram bai'ul lahmi bil hayawan, menjual daging dengan hewan. Ya. Di sini contohnya menjual daging sapi dengan sapi, boleh. Atau daging kambing dengan, Anda punya daging kambing, oleh kurban, umpamanya, oleh bagian kurban. Banyak itu empok, oleh 50 kilo, namanya. Maklumlah banyak ring kurban lagi. Zakirin, Ustaz Zainul, Ustaz Hamid, Mastur Zaini, banyak lomba bolong oleh 50 kilo. Terus para pembi juga. Para pembi, kalau Anda jual boleh. Anda jual bu, tapi daging ditukar hewan tidak bu, sah, haram hukumnya. Daging ajam porop ajam tak boleh. Keng men telur ajam porop ajam ol. Telur ajam porop embi oleh. Pola mi endi telur sebetul. Banyak. Ikut aja jual porop embi. Ol. Kenapa? Karena ulama mengatakan kalau telur itu bit itu kal hewan, calon hewan, bukan daging. Gitu ya. Kalau telur ajam, telur etek, telur banyak, kerja telur bean kapi, telur kamu cek borok. Jadi menukar daging dengan hewan hukumnya tidak boleh. Kemudian juga bai'ud dain biddain, menjual hutang dengan hutang, haram, tak boleh. Aruan diotang kang kok otang ka bandiki benaki karo wae. Pas ini jual otang
otang jual kanggo ya. Hati-hati hutang ini. Hutang ini kalau kita mampu jangan. Andai kita hutang kemudian sanggup bayar, segera bayar. Segera bayar. Sebentar, sepertinya terlalu nyaring ini. Segera bayar. Karena yang banyak membuat orang gelisah neka otak. Si kebesosannya banyak orang Nah, ketika musim pandemi enggak ada pas laku posang, ada saya gempang gening. Saya gempang gening penyakit ini. Makanya kalau bisa sekarang jangan hutang dulu sampai mare PPKM nih. Sampai mare pandemi mulai tak sang posang. Atau juga menjual dengan cara kontan tanpa hutang itu lebih baik. Ya. Jadi Anda berdagang walau hasilnya sedikit lebih baik daripada banyak tapi hutang. Sampean di penghasilan 10.000 semangkin. 10.000 semangkin di 100.000 minggu sebekal datang. Minggu sebekal datang. Lebih baik makin oleh penghasilan 10 daripada 100.000 seminggu yang akan datang. Iya mungkin odi seminggu sekali. Iya kalau bayar gitu kan. Nah, kabarnya sahabat mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu seorang yang sangat kaya raya itu cara berdagangnya seperti itu. Syekh Habib Sayyid Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat kaya raya, ditakdirkan oleh Allah kaya, sukses, ontong terus. Jadi catatan tangannya, tulisan tangannya kalau bahasa kita, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ontong terus, tak pernah rugi. Jadi cepat orang nek ontong terus beda. Kaya luar biasa sampai menjamin pahlawan-pahlawan Badar, orang-orang yang perang di perang Badar itu dikasih oleh Abdurrahman bin Auf pensiunan. Kalau perang, pilih pensiunan, besar pensiunannya dari Sokina. Jadi nang Mekah Soki sukses atau kaya raya. Ketika berangkat ke Madinah, ditinggalkan kekayaannya, ditinggalkan kebesarannya demi ikut Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian di Madinah, Soki boleh. Neng Mekah Soki, neng Madinah Soki. Namanya takdirnya Bada orang Soki. Ebung kona miskin, repot, merantau. Sanda pak kenal merantau, miskin, pakun repot. Ada yang seperti itu. Nah, tapi kita tidak boleh berputus asa. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf neka, mun adegeng, tanya ke, sampean mak sukses melol. Kok saya lihat Anda itu bisa ekspor impor dari Madinah ke Yaman, ke Sam, hebat Anda itu, sukses terus. Apa kata beliau? Ya, ini semuanya dari Allah. Rezeki saya bareng Allah. Kalau rezeki saya tidak mungkin diambil kamu dan bagian kamu tidak mungkin diambil saya. Ini konsep orang mentero tenang odik ngene. Jadi konsep untuk hidup tenang, hidup nyaman mereka punya keyakinan rezeki kita tidak mungkin diambil orang. Mon pon bagi sampean tak kira beda singa. Demikian pula amal aku oleh sampean tak kirakan di orang lain. Mun panjenengan saya bojong, panjenengan saya sedekah, panjenengan saya puasa, panjenengan yang berdakwah, panjenengan saya melakukan hal-hal positif, tidak mungkin pahalanya diambil. Jak gobeter sampean. Orang kok seiwan dulu. Cikal jak gobeter. Begitu. Nah, ini konsep. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika ditanya konsep saya kenapa
sukses itu di samping ini adalah pemberian Allah, saya kata beliau, kalau berdagang itu ngalak nih sekoni, sepenting orang kontan majer. Kontan majer. Jadi ketika itu beliau jual unta, penghasilannya seketebuh kalau sekarang. Setong unta seketebuh. Sahabat bilang terlalu sedikit ini, ontar ya. Masa jual seket, cereng rebeni ajung. Maksudnya penghasilannya seket. Tidak apa-apa, sedikit. Katanya Abdurrahman bin Auf. Tapi teka seketebuh benareh bisa jual 15 onta. Seketebuh 15 on, berarti 50.000 kali 15. Kan nyaman. Ketimpung oleh sekalian 200 pas tak jual boleh gitu kan. Nah, jadi cara berdagang yang diajarkan beliau itu sedikit demi sedikit, sekoni tapi terus bagaikan tetes hujan, enggak hujan. Nek kene tetes hujan terus, tapi terus sehingga basah semua. Basah semua. Jadi manabi terus ada yang sukses kata beliau, ngalak nih sekoni. Tak apa, enggak hujan. Tapi bercakap, ketepung sekalian kun baca sekali. Jadi ini tidak boleh, tidak baik. Dagang menjual hutang dengan hutang. Kemudian wa yahrumu bai'il fuduli. Tidak boleh juga haram menjual yang bukan miliknya. Wa huwa man yabi'u ma laysa lahu alaihi milkun wala wilayah. Artinya apa? Tidak boleh haram menjual yang bukan miliknya atau tidak mendapatkan wakalah, perwakilan. Ini sering terjadi. Jadi ajual benedin tibin. Contohnya begini. Anda punya teman ya di pasar sedang berjualan. Ketika Anda datang ke sana, temannya Anda itu pergi ke jeding, pipis atau mau ke WC. Ketika datang mau berangkat ke WC, ada penjual datang. Sampian yang jual. Padahal bukan barang sampai, tidak boleh. Kecuali yang punya bilang, mon berdesembelih jual. Berapa can jual kepi lagi. Itu boleh. Tapi kalau tidak dapat penyerahan, tidak boleh. Jadi tidak boleh menjual yang bukan miliknya. Sampean, mana sampean? Ndik kancah ndik sepeda. Din kancana sepeda ini. Pas sampean ngocak kancana, wah jual sepeda, di mana? Din siapa? Din tang kancah, belilah. Beli ke siapa? Kok? Oh jangan, maling di nyaman gitu ya. Tidak boleh. Menjual yang bukan miliknya atau yang tidak mendapatkan perwakilan. Kemudian juga wa yahrumu bai'u ma la yarah wa ma la yarah wa ma lam yarah. Haram menjual barang yang belum melihat atau belum dilihat. Tidak boleh. Saya mau jual tasbih ya. Ya sudah saya beli. Berapa? 500. Ya sudah nih. Tasbih nak kemah? Di sawah. Tidak boleh. Jadi kalau tidak dilihat tidak boleh. Tidak boleh. Makanya jual beli illa fi bai'il mausuf fi dhimmah wa fis salam, kecuali barang itu sudah dijelaskan sifat-sifatnya dan ada hukum akad salam. Saya belikan ini ya, kok meleki A3 segelesan. Oh iyalah, tolong saya belikan HP mereknya Samsung ya, terus yang ini serinya, RAM-nya yang ini. Oh ya sudah, harus jelas. Tidak oleh. Kalau bahasa sekarang itu beli kucing dalam karung, tidak boleh. Takut mek kening cokoco sampean. Jadi tidak boleh menjual sesuatu
atau membeli sesuatu yang tidak dilihat, tak boleh. Congok kada mun melia. Enak anak itu congok gimana? Karena nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu haram, tidak boleh. Nah, sekarang kan musimnya orang jual beli online ya, harus jelas, harus jelas. Kadang nyampenya beda dengan yang dipesan, tak boleh itu. Wa yahrumu, dan juga haram bai'u ghairil mukallafi wa alaihi asyira'u minhu wal bai'u lahu. Juga tidak boleh jual beli orang yang tidak mukallaf, masih kecil, anak-anak jual beli, baik yang menjual atau yang membeli yang masih kecil, hukumnya tidak boleh ghairil mukallaf. Kecuali barang-barang yang memang harganya itu murah atau barang remeh, sama dengan anak kecil gitu kan, 7 tahun 8 tahun datang ke dealer dia, nah, beli Alphard, mau beli Alphard, saya jual pelengan, sampai gitu. Atau yang mau beli kerupuk, tak apa-apa, kerupuk 500, es tung-tung, beli gitu boleh. Tapi kalau beli harganya yang mahal-mahal tidak boleh. Beli HP, namanya anak kecil tidak boleh. Takut meja kocok. Takut meja kocok. Iya mencoba Nabi Muhammad, wah penjualnya jujur kabeh. Saya mulai jujur, saya jual, mon setia macam-macam. Jadi harus hati-hati sekarang. Tidak boleh baik membeli atau menjual anak kecil, tidak boleh, kecuali barang yang lain. Wa yahrumu, dan juga haram bai'u ma la manfa'ata fihi, la manfa'ata fi, menjual ya sesuatu yang tidak bermanfaat, muktabarah, secara muktabar syar'an menurut hukum syariat. Tak oleh. Jual barang sik tak manfaat ro tak oleh. Atau juga seperti yang membahayakan, seperti orang jual polar, tidak boleh. Kenapa? Petasan, mercon. Kan gak ada member yang jual mercon, pian saya. Kadang kan itu dibuat hiburan ya. Jadi seperti kembang api gitu. Pokoknya kalau tidak bermanfaat tidak boleh. Contohnya di sini seperti orang yang menjual al-hasyarat wa hiya sigarud dawab al-ard, menjual binatang-binatang kecil yang ada di bumi. Tengah ular, kalajengking, gitu kan? Tekos, boleh sendak melihat tekos. Tidak boleh jual tekos. Kok jual tekos kok? Buara mak jual tekos. Tidak boleh. Tidak boleh. Terus seperti binatang buas yang tidak bermanfaat, ya, seperti macan, ya. Kemudian juga pokoknya yang tak bermanfaat seperti itu loh. Olak itu di sini cacing itu dijual. Olak-olak roh jual. Kecuali sekarang ini ada orang yang pelihara burung kan. Ada mengocak haram kabir bahaya deh. Ngopu manuk pas tak ngaji boleh deh. Ya, dengarkan. Nah, ini nanti beda. Jadi kalau bermanfaat, di sini ada penjelasan ya. Bihilafi ma yanfa'u minha, berbeda dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Kaldobbin, seperti binatang biawak. Dob itu biawak, tapi biawak Timur Tengah, biawak padang pasir, dan orang lambek kadal Mesir, kadal
tahu ben kedel Mesir. Tak terangake setia 18 tahun ke atas dia. Mancan orang kalau kedel Mesir ke bejamu. Kedel Mesir ini kekuatan beda binatang selain. Kedel Mesir itu walaupun sudah dibeleh, lah kuring, ada cak loncaan. Iya, kedel Mesir itu tekalai belah, mari apa namanya? Mari persen, kuring cak loncaan. Mangkan orang mau ngakan kedel Mesir cak loncaan melolo. Oh dahsyat deh. Tapi sebenarnya kadal padang Pak, bahasa Arabnya dob itu hukumnya halal dimakan. Kalau biawak yang ada di Indonesia haram dimakan. Tapi kalau dobnya Timur Tengah halal dimakan, boleh. Atau orang menjual alakin. Alakin artinya lintah. Lintah. Boleh dijual belikan. Asalkan bermanfaat. Kenapa? Limtisosi hidam, untuk menyedot darah, menghisap darah. Jadi berdarah kotor dan apa? Beri lintah. Boleh dijual belikan. Artinya apa? Ketika ada, makanya Islam mereka al-hukmu yadullu ma'al-illah wujudan aw adaman. Hukum itu bisa berputar, berjalan mengikuti tuntutan zaman yang ada. Mun lambe ajual olah roh haram. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mau pakai olah. Siapa nggak ajual olah lambe? Ada saya meli. Ada saya meli ya. Mun setia ajual olah rami pengkilon alon. Bagi kama berma ya tidak apa-apa. Begitu ya. Jelas ya. Apa? Obul amanon beri olah. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi bukan saya itu nambah-nambah ndak. Ini di sini ada penjelasannya bikhilafi ma yanfa'u minha. Berbeda dengan sesuatu atau binatang yang memberikan manfaat. Seperti cacing ya. Sekarang itu ada cacing sawah itu yang bisa memakan kotoran yang ada di mata. Jadi orang kena penyakit katarak yang sulit disembuhkan, sekarang ada penemuan cara pengobatan yang istimewa. Ngalak cacing tanah yang kemarin Muhammad sama abahnya itu Kalimantan itu bersihin pakai sabun itu diginikan sama cacing. Tidak apa-apa, begitu dijual. Jadi yang jelas kalau tidak ada manfaat tak boleh dijual. Jualan saya tidak manfaat. Kemudian juga aula qudrata ala taslimihi. Au mala qudrata, atau juga sesuatu yang tidak mampu ala taslimihi, atas menyerahkannya. Ai yahrumu bai'uhu, tak oleh ajual sesuatu yang kita tidak boleh menyerahkan atau tidak mampu, maaf ya, bukan tidak boleh, tidak mampu menyerah. Tak oleh ajual sesampean tak bisa maki itu tak oleh. Contohnya apa? Ajual manuk ngeber. Kok ajual wa keteran di mana genteng. Udin siapa ji? Dineng kok roh. Bebek ke kada mana jual. Jarang pun kita jelas bisa tak bisa nama ki. Tak boleh. Asia nyaman lecek. Tak boleh. Jadi Islam itu tak boleh jual yang semacam itu. Kok jual kok? Kok jual siongan? Di mas siongna. Ki mancing kok deki. Bola, iya mau ngening, mau tak ngening. Gitu kan? Gitu. Atau di sini juga contohnya barang yang hilang, sampean di sepeda motor hilang, di mas sepeda hilang, jual itu, jual ke siapa bukan? Di mas sepeda hilang gitu, oh tak boleh. Jual barang, ya boleh siapa melihat barang hilang kan gitu kan? Atau yang digasap. Artinya seneka teretan, seneka.
Pokoknya kita neka kalau transaksi jual beli harus jelas. Harus jelas. Sore. Kemudian juga bila sighatin. Bai'un bila sighatin. Ajual dengan tanpa sighah. Napa sighah kadito? Sighah adalah ijab wal qabul. Mun tada ijab qabul ta'ol oleh. Contohnya bi'tu kakada, bikada. Kok ajual ka bener? Beli ya? Iyalah. Qabil tu. Atau istara itu, ya sudah saya beli. Mangka namun sampean melening basmal aku sudah kiri, kadang kan sampean mari majar boleh jual ki wak ki. Kan? Aneka sih bagus, ini yang benar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan mun tada akad, tada sighah hukumnya apa? Gula lambe kene. Entaran kawalid pasar gitu. Mun ajual. Banyak orang yang masih pakai. Neka gula jual ki gula meleh. Neka gula jual ki gula meleh. Sekarang sudah. Terus bagaimana? Ya tidak apa-apa tapi. Tidak apa-apa. Karena ada ulama wa ajazahu ba'duhum, ada yang membolehkan tanpa sighah. Ada yang memboleh. Apalagi sudah maklum Anda masuk ke supermarket, masuk ke toko-toko atau mal-mal yang sudah di sana terpampang ada harganya, ya sudah ada. Dia tak usah bertaburan. Masa kita berkan todo sampean. Nah itu boleh langsung. Keng cuma tetap lebih bagus pakai sighah. Sighah itu artinya ijab dan kabul. Kak boleh lagi, oke gula jual. Neka hebat, neka bagus nih. Di samping kita mendapatkan yang halal, kita mendapatkan pahala. Kalau tidak seperti itu, ada neka dibahas dulu ketika kami di pesantren, dikaji, masuk ke basul masail, maka kemudian dibolehkan oleh para ulama. Dibolehkan. Setelah mereka kaji, mereka pelajari, oleh menjual dengan tanpa sighah. Cuma tetap lebih bagus pakai sighah. Maka yang terakhir, wa yahrumu dan haram juga bai'u ma la yadkhulu, apa menjual sesuatu yang tidak masuk tahtal milki, di bawah kepemilikannya, kal hurri wal ardil mawat, seperti orang yang merdeka dan tanah yang tak bertuan. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita, bukan kekuasaan kita. Nah, seperti menjual orang neka tak oleh. Orang merdeka, guru bukan budak dijual. Benda berempau. Siapa? Wali siapa? Palako can pun lajuk bojor sih, Pak. Namanya gitu kan. Jual ke ini, ke cukong ini, dijual ke cukong ini. Tidak boleh. Beda dengan orang yang dipekerjakan, ya, menjadi tenaga pekerja itu boleh. Tapi mau jual, tidak boleh. Boleh. Atau menjual tanah yang tak bertuan. Tanah yang tak bertuan. Contohnya kalau sekarang itu di sini nih, ini loh, bantalan sungai, bantalan sok-sok itu, ya kan ada kan? Kan tidak ada yang punya itu biasanya. Bantalan sungai itu milik, iya, pengairan kan? Kadang pasti jual di orang. Ben melihat tanah pun di mawah atas sungai, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah tidak boleh menjual tanah tak bertuan. Contohnya seperti juga ada rel. Dulu kan ada rel itu ya. Sekarang kan rumah semua itu. Iya. Ada bekas yang dilewati oleh kereta itu.
Nah, ini tidak boleh, hati-hati menjual tanah yang tak bertu. Lamun tanda sendi jak jual alas umpamana, pokok jual alas. Belilah berapa hektar tak tahu lebar no. Iki jareng pun alas lebar. Tidak boleh. Nah, ayo biar cepat. Ini jam berapa? Oh, masih bentar ya. Kemudian juga bai'ul majhul, menjual sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh. Bai'ul majhul tidak boleh. Kok jual kelampi wah? Apaan? Jadi mah. Saya jual lah pokoknya salah setong jual lebih kok. Tak jelas no? Tidak bu? Majhul ini tidak boleh. Yang tidak jelas tidak boleh. Ini yang bisa kita bahas malam ini ya. Jadi Islam itu mengajarkan ketika kita berdagang dengan cara yang benar, yang jujur, yang jelas. Dan bumi ini pernah menjadi saksi orang-orang Muslim itu menguasai dunia bisnis dengan cara dagang yang benar. Hebat. Jadi ini yang mesti kita ambil pelajaran bahwa wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, termasuk kami al-fakir, ngirek mengambil pelajaran terutama abdinah, bahwasanya ketika kita berdagang itu tidak hanya memikirkan untung dan rugi. Dalam setiap kegiatan kaula sampean tak pun mikir ontong roh, tapi juga mikir bagaimana berkah dan tidaknya. Kira-kira barokah ya. Nah, kira-kira dampaknya bagaimana ya? Dan biar tidak berat sebelah, tak kun cuma seadegeng, sealakoh neng kantor juga, bagian PNS, sealakoh neng pertanian juga, sebagai pekerja, tukang bangunan, biar juga memikirkan tidak hanya untung tapi bagaimana berkah dan karena orang saya mikir barokah ben punten neka sudah jarang. Sepenting mangken neka ontong. Saya kata kok rugi, ontong. Sehingga mereka kadang tidak lagi mengenal halal dan haram. Tidak lagi mengenal halal dan sampai ada ungkapan yang sebenarnya tidak layak. Jangankan yang halal, yang haram sulit zaman ini. Setia ria mak tetia nyari sehalal ben seharam re. Nah, ketika terjebak dengan kalimat seperti ini akan menghantarkan kita kepada jalan yang sesat, bahkan akan menjadi orang yang murtad. Kenapa? Karena sudah melanggar dan menyalahi, bahkan membentur kalamullah, membentur hadis Rasulullah yang menyatakan bahwasanya yang halal jauh lebih banyak, lebih baik daripada yang haram. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berdoa malam ini. Mari kita sungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mun kaula sampeyan neka namoy ka oreng se lambek, namoy ka oreng soki lambek, udah sampeyan bakal bunga seneng. Ada orang soki lambek namoy, kita tojo tanyaki, ben nama apa? Teh apa kopi? Dingin apa hangat kan begitu. Neka se lambek. Mun secerek tak atoju tak sejam tak yang kena apem ya. Ketolian, hari mak tadi apa sekan? Di nyaman ajar cepleng ada lem. Mun se lambek kan enten saya. Kita toju, oh ngiring-ngiring longku-longku. Sampean ngene mana apa? Oh teh. Se celep napa se? Oh nek longku 5 menit datang mon. Oh, dengkuring, ganggu.
Emang tepak kasih bahil, ing tunggingan tegar saja matunging lho gitu kan? Ada apa-apa. Dadi sampean mun namoi ka areng lambek sogi sen mangkene ka kalau sampean namoi Gusti Allah. Ya? Akramal akramin, si paling lambek, si paling luar biasa. Tak kira sampean pulang kalaban cuma-cuma. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh para pejabat, oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang yang paling dermawan pun di muka bumi. Bisa. Allah akan memberikan maghfirah oleh sampai. Ini yang tidak diberikan oleh orang kaya, orang berpangkat. Tak bisa beri maghfirah. Hanya Allah. Nah, malam mangken seteja oleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Berdirilah, katakan kepada mereka kata Allah kepada malaikat, kumu maghfuran lakum. Tinggalkan tempat ini panjenengan peleman dosa esa perasan Allah Subhanahu. Bahkan Allah menyatakan buddilat sayyi'atuhum hasanat. Allah akan ganti keburukan-keburukan mereka atau kalian yang hadir di majelis ta'lim dengan kebaikan. Kecubaan ketika bagusan sareng Gusti Allah. Dan kita juga bermohon kepada Allah di samping diampuninya dosa-dosa kaula panjenengan, dimaafkannya kesalahan kita, ya Allah, jangan hanya kami ya Rabb, jangan hanya dosa dan kesalahan kami, dosa orang-orang tua kami, dosa mereka orang tua kami ya Rabbana yang telah berjasa besar dalam kehidupan kami dan tidak mungkin kami bisa membalasnya. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Yang ada di barzah jangan engkau azab, jangan engkau jadikan kuburnya khufrah min khufarin niran. Sebaliknya kau jadikan kubur orang tua kami kebun dari kebun surga engkau ya Allah. Yang masih ada usia engkau berikan umur yang barakah fis sihah wal afiyah zahiran wa batinan. Para kiai, para ulama, para guru-guru kita engkau jaga mereka, engkau lindungi mereka, engkau berikan umur yang barakah fis sihah wal afiyah. Para tetangga, lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekeliling Masjid Az-Zakirin kita doakan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya juga mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa menyampaikan apa yang menjadi impian dan harapan hajat-hajat kita semua. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirati bil maghfirah. Hajat-hajat dunia semuanya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, dan hajat akhirat kita tidak mendapatkan apa, tidak mengharapkan apapun kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan kita di dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah.